Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leluhur yang dirahmati Allah, hikayat kali ini menceritakan tentang hal unik yang dialami jamaah haji asal Indonesia. Bayangkan di saat ia sedang menjalankan ibadah hajinya, tiba-tiba kepala pria ini berubah menjadi kepala harimau. Bagaimana hal ini bisa terjadi kepada seseorang yang sedang melakukan ibadah di tanah suci? Tonton video ini sampai habis supaya tidak sesat. Fauzan menatap langit malam Mekah yang berbintang. Cahaya bulan membanjiri jalanan, menyoroti langkah-langkahnya yang mantap menuju Masjidil Haram. Hari-harinya sebagai jamaah haji terasa seperti sebuah perjalanan yang biasa, tetapi kali ini ada sesuatu yang tidak biasa. Setiap kali ia melangkah, ia merasakan tatapan dari orang-orang di sekitarnya, tatapan terkejut dan penuh ketakutan. Fauzan merasa bingung, tetapi tidak ingin terlalu memikirkannya. Dia terus melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah dengan niat suci di hatinya. Saat kembali ke hotel, perasaan aneh itu semakin kuat. Orang-orang di lobi hotel memandangnya seolah-olah dia adalah sesuatu yang menakutkan. Di kamar hotel, Fauzan berdiri di depan cermin, mengamati wajahnya yang biasa saja, tanpa perubahan apapun. Apa yang terjadi, gumamnya pada diri sendiri. Wajahnya, dengan kulit sawo matang dan garis-garis halus di sekitar mata, terlihat normal. Ia menggaruk kepalanya yang pendek, bertanya-tanya mengapa orang-orang tampak ketakutan. Mungkin, mereka hanya salah lihat, pikirnya sambil mencoba menenangkan diri. Namun keesokan harinya, saat dia kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah, keadaan semakin aneh. Beberapa jemaah menatapnya dengan wajah pucat, beberapa bahkan melangkah mundur seolah ingin menjauh darinya. Fauzan berusaha tenang, berdoa agar perjalanan haji ini tidak terganggu oleh perasaan aneh ini. Saat mengantri untuk minum air zam-zam, Fauzan memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang jamaah yang tampak sangat ketakutan, "Apa yang terjadi? Kenapa kau ketakutan melihatku?" Jamaah itu, seorang pria tua dengan janggut putih, menatapnya dengan mata yang membesar. Kepala Anda seperti harimau," ujarnya dengan suara bergetar. Fauzan terdiam, merasa seolah-olah sebuah racun menyusup ke dalam pikirannya. "Seperti harimau?" tanyanya lagi, menahan tawa, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanya hayalan. Dengan hati yang penuh pertanyaan, Fauzan kembali ke hotel. Dia langsung menuju cermin lagi, memeriksa setiap detail wajahnya. Apakah dia benar-benar terlihat seperti harimau? Namun tidak ada yang aneh dengan wajahnya. Semua terlihat normal. Tetapi kata-kata jamaah tadi terus terngiang di telinganya, menghantuinya sepanjang malam. Hingga ia tertidur dengan pikiran penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Dalam tidurnya, Fauzan terjebak dalam mimpi yang menakutkan. Dalam mimpinya, dia berada di tempat yang gelap dan penuh penderitaan. Dia melihat deretan siksaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia merasakan panas api, dingin es, dan tekanan yang luar biasa. Fauzan ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Dia tahu ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah penderitaan itu, Fauzan melihat perjalanan hidupnya diputar kembali. Dia melihat dirinya yang dulu, seorang pria yang sama sekali tidak pernah melakukan ibadah dengan benar. Sholat, puasa, dan ibadah lainnya jarang dia lakukan. Dia adalah pria yang hanya mementingkan duniawi, mengikuti arus kehidupan tanpa memikirkan akhirat. Fauzan tersentak dari tidurnya, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya terengah-engah, dan hatinya berdegup kencang, mimpi itu terasa begitu nyata. Dia sadar bahwa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengukir ketakutan dalam hatinya. Dia teringat kembali pada perjalanan hidupnya. Sebelum berangkat haji, ia adalah orang yang sama sekali tidak peduli dengan agama. Hatinya gelap, terjebak dalam kehidupan duniawi. Bahkan, keputusannya untuk berhaji hanya karena ikut-ikutan teman-temannya yang lain. Sekarang, saat ia melihat wajahnya di cermin, bayangan harimau itu bergetar di benaknya. Apakah ini adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini caranya untuk menunjukkan kepadanya jalan yang benar? Pagi itu, dengan hati yang berat, dia kembali ke Masjidil Haram. Ketakutan orang-orang masih ada, tetapi kali ini Fauzan tidak peduli. Dia berlutut di depan Ka'bah, berdoa dengan segenap hatinya. "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang penuh dosa ini.
Berikanlah hamba kesempatan untuk memperbaiki diri, bisiknya dengan suara penuh penyesalan. Air mata mengalir di pipinya, melepaskan semua beban yang selama ini dipikulnya. Dalam momen itu, dia merasakan kehadiran yang hangat, seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memeluknya dengan kasih sayang. Hari-hari berikutnya dihabiskan Fauzan dengan memperbanyak ibadah dan memohon ampunan. Dia menyadari bahwa perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri. Dia harus menjadi orang yang lebih baik, lebih taat, dan lebih peduli pada ajaran agama. Dia harus melepaskan segala kebiasaan buruknya dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Pada malam terakhir di Mekah, Fauzan bermimpi lagi. Kali ini, mimpinya berbeda. Bukan siksaan yang muncul, tetapi cahaya terang yang memancar dari langit. Dia melihat sosok-sosok yang ramah, wajah-wajah yang berseri-seri, memberi petunjuk dan menunjukkan jalan menuju kebahagiaan abadi. Di antara mereka, dia mengenali sosok-sosok yang pernah ia kenal, teman-teman dan keluarganya, semua tersenyum padanya, seolah mendukung perjalanan barunya. Ketika Fauzan terbangun, dia merasa tenang dan damai. Ketika dia kembali ke Masjidil Haram untuk terakhir kalinya, dia tidak lagi merasa takut atau bingung. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah kesempatan kedua, sebuah anugerah. Dengan semangat baru, ia bertekad untuk kembali ke jalannya. Tidak lagi sebagai orang yang hanya mengikuti arus, tetapi sebagai seorang hamba yang siap menjalani kehidupannya sesuai dengan ajarannya. Ketika dia pulang ke Indonesia, Fauzan bukan lagi pria yang sama. Dia telah berubah. Dia menjadi lebih taat, lebih peduli, dan lebih rendah hati. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan itu dan menghormatinya. Kisah tentang muka harimau yang dia alami di Tanah Suci menjadi pelajaran bagi banyak orang, mengingatkan mereka untuk selalu introspeksi dan memperbaiki diri. Fauzan terus hidup dengan penuh kesadaran akan pentingnya beribadah dan berbuat baik. Dia menjadi contoh bagi orang-orang bahwa meskipun seseorang bisa tersesat, selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.